Sinselim Suryadi adalah Sinse yang telah meracik dan menemukan nutrisi alami Ciakpo. Sinselim Suryadi aktif mengikuti konferensi Sinse di seluruh dunia. Tepat tanggal 20 Mei sampai tanggal 4 Juni 2016 lalu telah diadakan pertemuan Sinse sedunia di Beijing. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 210 peserta dari berbagai negara. Sinselim Suryadi adalah salah satu Sinse yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara tersebut. Selain itu, turut hadir Ketua Umum Ikatan Naturopatis Indonesia IKNI Suyanto Marjuki yang juga mendapatkan undangan khusus pada acara tersebut. Ada hal unik dalam acara tersebut saat sesi berbagi pengalaman. Rata-rata, Sinse yang hadir memiliki gelar profesor dari universitas ternama. Hanya Sinselim sendiri yang menjadi Sinse karena sembuh dari sakit belasan tahun dan tidak berhasil diobati di rumah sakit mancanegara, tetapi sembuh diobati diri sendiri. Suryadi menceritakan bahwa tak hanya pengalamannya saja yang menjadi perhatian peserta. Produk Ciakpo racikan Sinselim juga mendapatkan sorotan dari peserta lain saat ia memaparkan di mana pasien pengidap penyakit seperti mielodisplastic syndrome, anemia, talasemia, dan autoimun lainnya yang banyak ditanganinya kembali sehat dan bugar. Padahal pasien-pasien tersebut sudah bertahun-tahun berobat menggunakan pengobatan modern, namun tak kunjung sembuh. Siapapun pasti menginginkan umur panjang, sehat, dan awet muda. Ada berbagai teori untuk mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat dan awet muda. Salah satunya teori radikal bebas, yaitu proses penuaan sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan radikal bebas. Seperti flek, keriput, alergi atau gatal-gatal, jerawat, katarak, wasir, asma, eksim, berbagai penyakit autoimun, serangan jantung, bahkan kanker, dan penyakit kronis lainnya. Tubuh kita butuh asupan makanan yang betul-betul bermanfaat bagi organ, yaitu berupa nutrisi alamiah yang sangat diperlukan organ, meningkatkan metabolisme, makanan alami yang kaya akan kolagen, glutathione, khususnya makanan sehat yang sudah diolah, diramu, dan ditim menjadi sari makanan supaya gampang dicerna dan diserap usus dan dikonsumsi setiap hari dengan jumlah dan kadar tertentu yang dikenal dengan adjuvan terapi. Ciakpo adalah nutrisi alami yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Ciakpo diracik dengan bahan dasar alami, tanpa bahan kimia dan bahan pengawet. Bahkan Ciakpo telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan telah teruji tanpa efek samping. Ciakpo adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Diminum secara teratur setiap hari. Boleh diminum lebih dari 1 jeli sesuai keperluan. Ciakpo dikonsumsi sebaiknya sebelum makan, minum air secukupnya. Bagi Anda yang mengalami keluhan berbagai penyakit, segera hubungi Sinselim Suryadi. Sudah banyak pasien yang bersyukur, siapa berikutnya? Ciakpo, nutrisi alami bukan obat kimia.
Selamat datang pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar di petang hari ini? Senang sekali rasanya di petang hari ini saya Reska Herlamang dapat hadir menjumpai Anda dalam acara Bilik Kita, masih bersama Sinse Lim Suryadi. Pemirsa, kita kalau berbicara mengenai penyakit, tentunya Anda pernah mendengar atau mengalami tersendiri mengenai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan biasanya diartikan kita sudah berobat kemana-mana dengan segala macam obat, tetapi penyakit tidak kunjung sembuh, bahkan bisa menimbulkan penyakit bagi organ lain. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berdialog dan berbincang-bincang langsung bersama Sinse Lim Suryadi, dan hari ini telah hadir bersama kita di petang hari ini. Beliau baru saja pulang dari Medan, baru saja mengikuti pertemuan Sinse Margalim gitu ya Sinse ya. Pertemuan Margalim sedunia. Nanti kita juga pengen tanya juga ya Sinse untuk bercerita bersama kita di petang hari ini. Anda juga nanti bisa konsultasi langsung bersama Sinse Lim Suryadi, bisa melalui line telepon yang di bawah ini. Untuk konsultasi langsung nanti bisa berlangsung setelah acara ini berlangsung dengan nomor telepon yang sudah tertera di kaca, ataupun juga pemirsa yang bisa konsultasi langsung di kesempatan kali ini bisa menghubungi line telepon kami di 0215741501 atau juga di 0215741435 pada saat nantinya. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Sinse Lim Suryadi? Kabar baik. Cuman suara ada sedikit serak-serak basah gitu. Karena udah terlalu lelah ya mengikuti itu pertemuan Margalim sedunia di Medan. Kemudian kami selama seminggu perjalanan mengelilingi itu tempat-tempat wisata sampai ke Brastagi. Tadi kemarin pagi baru kembali ke Pontianak. Subuh sudah kejar ke Jakarta lagi untuk pertemuan ini. Saya sangat bersyukur bisa bertatap muka lagi dengan pemirsa TVRI. Baik, ya Sinse, kita kalau berbicara mengenai tema kita di petang hari ini tentunya ini sangat menarik sekali Sinse, karena kita kalau berbicara mengenai penyakit ini tadi seperti saya katakan tadi, banyak juga pemirsa di rumah ataupun kita semua yang pernah mengalami namanya penyakit ya. Tapi terkadang kita sering berputus asa sebelum penyakit itu sembuh, sedangkan Allah sendiri pernah berfirman bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya selagi kita mau berusaha gitu. Nah, sebenarnya apa itu penyakit yang tidak dapat disembuhkan Sinse? Ya, kalau kita coba melihat kembali di itu background kita, itu namanya incurable disease. Incurable disease yaitu penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obat kimia gitu loh, obat farmasi gitu. Bahasa Mandarinnya inancacen gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya penyakit yang tidak dapat disembuhkan gitu. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan artinya seperti nanti itu kita bahas ya, seperti orphan disease ya. Ya, Ku Ping itu bahasa Mandarin. Jadi karena yang menderita sakit itu jumlah tidak terlalu besar, pabrik farmasi itu belum sempat meneliti obat yang pas gitu, bisa atau enggak ya walau alam gitu ya. Jadi dengan penyakit yang begini makin diobati makin parah, makin diobati makin parah sampai setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, akhirnya organnya jadi efek sampingnya itu udah kentara, sehingga membawa ke penyakit-penyakit kompleks lainnya gitu, komplikasi gitu. Iya, terkadang kita juga sangat erat sekali ya ketika penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini berujung pada komplikasi. Sehingga misalnya sakitnya di ginjal nanti bisa menghambat ke organ-organ lain. Artinya kan ini semakin membebani lagi. Sebenarnya seberapa bahaya sih kalau kita terlalu banyak juga mengkonsumsi obat-obatan kimia, Sinse? Ya, kalau sebulan nggak bisa sembuh, setahun belum bisa sembuh, keterusan juga belum tentu bisa sembuh gitu. Kenapa? Karena organ kita makin stres, ya, kimia yang kita minum makin menumpuk, sehingga itu nanti menimbulkan residu-residu kimia dalam organ kita, ya. Kemudian efek sampingnya itu kemana-mana gitu. Ya sebetulnya, apakah betul penyakit itu tidak bisa disembuhkan gitu? Belum tentu. Yaitu kalau kita percaya kepada Allah gitu, kepada Yang Maha Kuasa, tentulah dengan doa, dengan ikhtiar, dengan tawakal gitu. Karena Allah berfirman, itu setiap penyakit selalu ada obatnya. Gitu. Jadi tergantung kita mau berusaha atau tidak gitu ya, untuk kesembuhan penyakit kita sendiri. Ya, bila obat ya sesuai dengan penyakitnya, maka
akan sembuhlah penyakitnya gitu. Ini yang menarik, bila obat sesuai dengan penyakitnya, maka akan sembuhlah penyakitnya. Ya. Ini sih saya ada yang menarik juga apabila kita melihat background kita di petang hari ini. Ya. Ini terjadi perubahan yang sangat luar biasa sekali, Sinse ya, Ya. antara sebelum dan sesudah. Bahkan Sinse juga pemirsa, kalau saya informasikan juga, menjadi Sinse ini karena mengobati dirinya sendiri. Bisa diceritakan, apakah juga pernah mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Sinse? Ya, memang itulah ya buktinya. Saya bisa tampil begitu, biarpun saya kelelahan, sampai suara pun jadi serak ya. Jadi saya masih bisa melakukan kegiatan, ya, masih bisa tampil di depan permisa dalam kondisi yang sangat fit, ya. Kenapa? Itulah daya tahan tubuh, itulah imun. Seperti yang di background, itu saya berobat belasan tahun. Bahkan sudah keliling-keliling ya, Ya, Sinse ya? termasuk Singapura, Guangzhou, Shanghai, Beijing, sampai ke Taipei. Enggak ketemu jodoh. Ya, kenapa? Ya, semua cara pengobatannya dengan ini. Ya, namanya belum ketemu sama yang pas gitu. Ya, terakhir saya jadi frustrasi. Karena apa? Karena sering berobat dan berobat, enggak bisa sembuh. Akhirnya kita punya itu down, kita punya mental gitu. Ya, kalau setiap ketemu dokter, kita udah yakin bahwa ini penyakit saya pasti enggak bisa disembuhkan gitu. Ya, jadi bebannya berat gitu. Nah, jadi terakhir, karena saya sadar mengobati sesuatu, karena di sejarah kerajaan Tiongkok, ya, TCM-nya itu dulu belum ada obat-obat kimia, tapi dengan obat herbal dan nutrisi, semua kalau bisa menjadi segar, bugar dan panjang umur, ya. Tapi banyak yang meninggalnya awal gitu. Ya, istilah orang di sini mati konyol lah gitu ya. Iya. Karena enggak punya pengetahuan. Jadi kelinci percobaan, Sinse ya, ibaratnya ya? Enggak punya pengetahuan, enggak punya wawasan, enggak punya pengalaman gitu. Ya. Akhirnya itu udah terlena gitu ya. Ujung-ujungnya pas ketahuan udah terlanjur, udah jauh, nggak bisa ditolong lagi gitu. Baik, jadi artinya ketika suatu penyakit itu belum ditemukan obatnya atau belum pas obatnya, seperti yang Sinse alami sendiri, bahkan bertahun-tahun Sinse ya sempat mengungsi juga kemana-mana karena juga ada gangguan pernapasan juga ya, Sinse ya? Ya, saat itu saya yang sangat menderita yaitu bronkitis, emphysema, kemudian asma yang akut gitu, kemudian minum berobat kemana-mana, itu terjadi imun turun, sinusitis. Saya pernah operasi di Singapura juga nggak sembuh-sembuh. Terakhir saya minum obat belasan tahun, itu kulit hypersensitivity. Karena daya tahan tubuh udah anjlok, jadi semua menjadi gatal. Wajah juga gatal. Jadi sekuyur tubuh kulitnya begitu sensitif gitu. Di foto juga bisa kelihatan itu sudah udah tua, udah memerah, udah nggak punya cahaya, udah kusam ya. Jadi kelihatan lagi sakit ya, Sinse ya? Ya, makanya kita menjadi tidak pede ya, menjadi aduh sedih gitu. Ujung-ujungnya ya itu suatu tekanan dalam hidup kita, terutama sewaktu kita bertemu sama umpamanya handai tolan, kenalan ataupun orang penting lainnya gitu. Baik, jadi artinya ketika pemirsa di rumah mengalami hal yang sama apa yang dialami Sinse Lim Suryadi, misalnya mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian juga sudah berobat kemana-mana, ternyata juga belum sembuh, ini diakibatkan karena obatnya juga belum tepat gitu ya. Ya. Pemirsa juga bisa nanti konsultasi langsung bersama Sinse Lim Suryadi, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca, nanti akan langsung diangkat oleh Sinse Lim Suryadi, oleh sebab itu setelah acara ini berlangsung ya Sinse ya. Ya. Sinse, kita sekarang bicara mengenai nutrisi alami Sinse. Di hadapan kita sudah ada yang namanya Ciapo ini sendiri. Ya. Ini merupakan hasil racikan Sinse berdasarkan pengalaman sendiri gitu. Ya. Bisa diceritakan Sinse, Ciapo ini apa dan khasiatnya bagaimana Sinse? Ciapo itu adalah nutrisi tambah herbal ya. Itu dalam dunia traditional Chinese medicine ya. Itu udah 5-6 ribu tahun hingga sekarang. Udah terbukti. Dulu sebelum ada kimia-kimia begini, semua orang bisa hidup segar, sehat, kuat, vitalitas tinggi, panjang umur. Kenapa sekarang malah banyak yang sakit-sakitan, ya, banyak yang waktu muda aja udah nggak bisa mempertahankan diri lagi,
terutama penyakit-penyakit sekarang banyak yang komplikasi gitu ya, dari makanan yang residu kimianya di dalamnya apa aja ada gitu ya, dengan sinar matahari, lingkungan, udara, minuman. Sekarang yang paling berbahaya itu adalah produk makanan pabrikan, produk minuman pabrikan. Dan ini hampir kita temukan setiap hari, bahkan dekat dengan sekeliling kita ya Sinse ya. Dan sekarang makin dekat. Kenapa? Itu sekeliling kita itu menjual ya, terlalu gampang diperoleh gitu. Sedangkan yang ciptaan Tuhan umpamanya yang segar-segar, umpamanya jantung pisang ya, umpamanya sayuran-sayuran yang organik ya, yang hidup dengan semula jadi gitu. Malah yang susah didapat gitu. Ya. Jadi artinya kita dari lingkungan pun terkadang sudah bisa menyebabkan kita jadi sakit gitu ya Sinse ya. Itu dari udara seperti Jakarta, sekeliling kita dikerumunin oleh ya Polusi juga. Polusi. Itu semua itu yang menyebabkan kita ini dalam tubuh kita kaya akan free radical, 自由基. Jadi radikal bebas. Radikal bebas dalam bahasa Indonesia. Itu kita kaya dengan itu loh. Ya. Jadi tanpa disadari radikal bebas sudah menyerang tubuh kita ya Sinse ya? Itu yang paling tidak diharapkan, yang paling tidak kita inginkan, yang sel-sel kita selalu menolak gitu. Itu justru yang paling banyak masuk dalam tubuh gitu. Baik Sinse, nanti kita akan lanjutkan kembali karena Ciakpo ini kan juga kalau mendengar penjelasan dari Sinse kan cara kerja adalah mengobati dari dalam. Nanti kita akan tanya lagi sebenarnya Ciakpo ini bisa berkhasiat untuk apa saja dan bagaimana manfaatnya untuk kebugaran tubuh kita. Nanti kita akan bahas ya Sinse ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang mengalami gangguan berbagai macam penyakit atau juga yang mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mudah-mudahan Ciakpo ini akan menjadi suatu nutrisi alami yang tepat bagi kesembuhan Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Bilik Kita masih bersama Sinse Lim Suryadi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sinse Lim Suryadi. Kalau Anda tadi menyimak dari segmen pertama hingga saat ini, tepat sekali bagi Anda yang mengalami berbagai macam keluhan penyakit, misalnya penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terutama penyakit-penyakit autoimun. Nah, di petang hari ini kita membahas masih bersama dengan Sinse Lim Suryadi, dengan tema kita adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Anda juga bisa langsung konsultasi nanti bersama Sinse Lim Suryadi, di line telepon kami 0215741501, ataupun juga di 0215741435. Kita kembali lagi ke Sinse. Kita tadi berbicara mengenai Ciakpo itu penyembuhan dari dalam. Ini cara kerja yang seperti apa Sinse, sehingga pemirsa juga lebih tahu cara kerja dari Ciakpo ini sendiri? Ya, Ciakpo itu adalah kalau kita mengenal istilah bahasa Inggris itu food as medicine. Ya. Bahasa Mandarinnya liao. Jadi makanan itu bisa dicerna total. Enggak ada side effect, enggak ada efek samping. Tapi semua seperti makanan kita sehari-hari, ya, kita makan, dicerna, tapi punya khasiat, ya, seperti di Pontianak itu liang teh. Iya. Kan semua tahu liang teh. Liang teh itu biarpun itu air biasa dari rumput dicabut-cabut, digodok, itu kalau udah minum itu panas dalam bisa hilang, gitu. Dia punya khasiat. Itu di sekeliling kita banyak yang tumbuhan yang bagus-bagus yang bisa dijadikan untuk khasiat-khasiat tertentu, mengobati gejala-gejala tertentu, ya, keluhan-keluhan tertentu. Kalau keluhannya udah mulai hilang dan pelan-pelan hilang, itulah penyembuhan. Ya, pemirsa juga itu di rumah itu jangan berharap itu suatu penyakit langsung diobati, langsung disembuhkan. Itu tidak mungkin. Jadi tidak ada yang instan gitu ya? Tidak ada instan. Kecuali kalau ada, itu obat dewa gitu kalau ada. Ya, biasanya itu sakit apa? Ya, tentu ada interaktif gitu. Antara yang memberikan terapi, yang memberikan nutrisi herbal gitu, dengan si penderita gitu, si pasien gitu. Tepuk tangan itu harus pasien sama itu Sinse harus dua tangan jadi
baru bisa bunyi gitu. Nggak bisa tepuk sebelah tangan gitu. Jadi artinya dua-duanya harus juga punya Ya. kerjasama yang bagus untuk kesembuhan ya, Ya, ya. seperti orang alergi. Dia makan udang, makan kepiting, makan sepuasnya. Nggak mungkin bisa sembuh. Ya, seperti orang kena diabetes. Makannya, waduh, melahap-lahap segalanya masuk. Terutama yang enak-enak. Iya. Ya, dikasih obat dewa pun nggak bakalan sembuh gitu. Karena juga dia tidak disiplin tadi ya, Sisi Ya, ya. jadi kita minimal itu harus punya pengetahuan dasar, ya, harus punya niat gitu, harus punya tekad gitu, supaya gimana ya, terutama jangan memanjakan lidah, ya, lidah itu paling mencelakakan, ya, itu kebiasaan manusia itu termasuk jelek gitu, karena apa? Suka makan yang paling enak. Jadi yang enak itu belum tentu baik untuk tubuh kita ya, Benar, Sisi ya. yang enak itu justru yang paling membahayakan. Ya, seperti ajaran agama Islam itu berhenti sebelum kenyang. Betul. Tapi sekarang orang banyak makan melahap sampai perutnya buncit. Kenyang dulu baru berhenti gitu ya. Sampai Sisi. buncit kan. Iya. Sampai malam tidur kelelahan. Nggak bisa pencernaan. Itulah sumber penyakit gitu. Baik, jadi artinya dimulai dari pola makan kita juga dan pola hidup kita, Sinse ya. Ya. Sebagus apapun itu obat ataupun juga herbal, kalau tidak didukung kerjasama yang baik antara Sinse dan pasiennya, tidak akan sembuh gitu ya. Tapi Sinse, ya? ada yang lebih penting lagi, yaitu olahraga gitu. Karena dengan olahraga, kita menghirup udara dalam-dalam, itu banyak oksigen masuk ke dalam tubuh. Terutama sekarang yang paling banyak pasien yang saya alami, yaitu pasien kanker. Ya, Itu pasien kanker ya, Sinse? ya, banyak pasien kanker. Saya tidak mengatakan saya mengobati kanker. Itu lelucon gitu. Jadi kanker itu kenapa? Imunnya turun. Kalau imunnya turun, sel kankernya menyebar dan merajalela. Jadi semakin meluas ke organ tubuh semua ya, Sinse ya? Karena nggak ada perlawanan. Ya, itu imun seperti apa? Imun adalah seperti TNI, menjaga wilayah NKRI Indonesia. Gitu. Itu imun tugasnya Itu tadi imun. ya, Sinse ya? Kenapa? Semboyan TNI mati 1, tumbuh 1000, gitu. Ya, itu menjaga NKRI. Dia punya senjata, punya kapal perang, punya amunisi, punya segala-galanya. Kalau ada infiltrasi pasukan dari luar, TNI yang tampil. Ini diibaratkan kalau bakteri yang masuk ataupun penyakit yang masuk ya, Betul, Sinse ya? virus, bakteri segala masuk ke dalam tubuh. Tubuh kita ada TNI gitu, ada imun yang kuat. Imun itu gimana supaya bisa kuat? Ya, perlu anggaran lah ya. Seperti perlu nutrisi lah yang bagus. Supaya imun itu kalau sudah kuat, ya, dia bisa menghadapi segala penyakit itu apa? Virus, bakteri, jamur, dan parasit yang masuk. Kenapa? Itu wilayah negara kita, ya, seperti kulit kita melindungi badan kita. Itu persis gitu. Jadi selama yang di dalam itu sebelah dalam kulit kita adalah wilayah tubuh kita. Seperti kita ketahui seperti peta, inilah batas negara NKRI gitu. Jadi artinya imun ini sebagai benteng terakhir untuk menjaga apabila ada radikal bebas, kemudian juga penyakit-penyakit lain yang masuk ya, Sinse ya? Ya, kalau radikal bebas itu kita harus antisipasi dengan namanya antioksidan gitu. Ya, bahasa Mandarinnya itu apa? Bahasa Mandarinnya itu radikal itu apa? Antioksidan. Kang Yang Hua. Kang Yang Hua itu radikal bebas. Radikal bebas untuk netralisir namanya free radical. Antioksidan ini untuk menetralisir namanya radikal bebas gitu. Baik, jadi artinya bisa saling membantu untuk menyembuhkan kesembuhan penyakit itu juga ya, Sinse Ya. ya? Jadi kalau semua sudah antioksidannya udah banyak, tubuh sel kita udah pertumbuhan udah bagus, peredaran darah udah bagus gitu, ya. Terutama yang paling penting itu sampai di kepala, sampai di ujung tangan, sampai ujung kaki, itu penyakit rata-rata udah bisa hilang. Seperti wajah saya kok kecapean, kok kurang fit, kok masih bisa merona sih gitu, kok nggak lesu sih kelihatan gitu, ya. Ini namanya darah udah sampai ke seluruh tubuh, peredaran udah bagus. Ya, banyak pasien saya juga yang sangat saya prihatin. Saya suruh buka lidah putih gitu, ya, padahal gadis.
suruh pegang genggam gini pucat, ya, nggak ada warna darah gitu, ya, wajah juga pucat, semua pucat. Kalau udah begini, aduh kasihan. Padahal seorang gadis dia butuh apa? Butuh darah. Kenapa? Darah itu segala-galanya. Karena ibu, terutama yang ini ya feminin ya, Iya. itu mens lah darah. Nanti melahirkan darah. Nanti termasuk itu janin dalam kandungan itu juga menyerap banyak nutrisi dari orang tua. Jadi semua tuh harus kaya nutrisi dan darah segar dan sehat. Nanti keturunannya itu baru pinter, baru jago, baru hebat. Karena apa? Itu namanya genetik. Baik, karena genetik itu juga membutuhkan nutrisi yang sehat gitu Ya, pada saat dari dikandung. orang tua gitu, sebelum dilahirkan gitu. Baik, Sinse biasanya kalau pasien yang datang ke Sinse ini dengan keluhan apa saja Sinse? Terutama yang selama ini sudah bisa dikatakan berhasil melakukan terapi kesembuhan sendiri dengan Ciapu ini sendiri. Inilah seperti yang di ini ya, background kita itu, namanya itu, yang terakhir ke saya seolah-olah seperti Pak Dukun gitu loh. Padahal bukan gitu Sinse, Padahal ya? TCM gitu loh ya, Sinse loh. Jadi seolah-olah orang udah berobat kemana-mana, kok masih nggak bisa sembuh, kok makin parah, kok jadi sekarat, ya. Itu berobat ke saya, ya. Seperti ya mungkin ini suatu lata lah ya yang terjadi di masyarakat di rumah sakit. Udah tahu itu nggak bisa ditolong lagi penyakitnya, udah tahu udah tinggal disambung napasnya. Kok masih ditambah oksigen, kasih apa? Ibaratnya seperti durian, tahu kan pohon durian? Tahu. Yang udah mateng tuh udah saatnya itu akan jatuh dari pohonnya. Tangkainya lepas dari induk pohonnya dan jatuh di tanah. Ya seperti manusia udah saat-saatnya menjelang wafat, itu ajalnya gitu. Iya. Ya. Tapi sekarang lata, udah tahu itu durian mau jatuh, masih diikat tali sambung di atas dahan gitu. Hanya mempertahankan untuk sekian menit atau sekian jam itu. Itu yang salah paradigma selama ini Sinse ya? Itulah namanya kesalahan umum. Ya maklum, sekarang kan orang berduit yang memberi contoh. Jadi orang yang kurang berduit juga ikut. Akhirnya semuanya habis. Ya saudara juga jadi percekcokan. Kenapa? Ada yang mati-matian mempertahankan, padahal udah saatnya mateng gitu loh. Jadi artinya hanya mempertahankan beberapa menit Ya. saja atau beberapa hari saja. Ya. Harusnya tadi kondisi penyakitnya sudah down dan sebagainya Sinse Ya, ya? sekarang pasien saya yang namanya kanker, yang namanya autoimun katanya nggak ada obatnya, yang namanya orang udah berobat kemana-mana kembali, kenapa itu yang nggak harus dirawat, dijaga, ditambah nutrisi, dibikin segar, dibikin sehat, kan? Padahal kan seperti kakek-kakek, dia masih bisa kumpul dengan keluarga, Cucu cicitnya bisa dengan gitu ya? cucu-cucu bersenang ria gitu kan, ya kan? Justru itulah yang paling penting gitu. Dan masih di tengah-tengah keluarga. Banyak pasien sekarang orang tua yang udah usur, ya, termasuk yang Muslim yang ingin naik haji, pertama kan, aduh, udah loyo, udah letih Susah gitu. untuk melakukan gerakan sholat gitu ya Sinse ya? Sholat aja itu enggak leluasa. Tapi masih punya apa? Punya niat, punya tekad gitu. Masih ikhtiar, masih ingin mengelilingi Ka'bah. Tawaf. Apa? Tawaf. Tawaf ya. Sampai 7 kali atau 7 kilometer tuh. 7 kali. 7 kali ya. Oh, itu masih punya semangat begitu. Kenapa? Karena dia udah minum Ciapo, dia merasa sangat tertolong. Jadi dia kembali fit ya Sinse Iya, ya? kembali fit. Jadi nggak bisa langsung jadi sembuh, jadi baik. Jadi ada tahapannya. Itu pertama yang saya maksudkan tadi, keluhannya semakin hilang, ya, gejala-gejalanya semakin membaik, akhirnya dia menjadi semakin segar, semakin kuat, semakin sehat. Dari mana kelihatan? Dari penampilan wajah, gitu loh. Matanya udah udah Turun ya, Tante? Iya, Sinse? udah Sayu gitu ya, sayup gitu ya. Itu udah keriput, warnanya udah tak keruan gitu ya. Rambutnya udah kering gitu.
Jadi artinya memang semua tanda-tanda fisik juga sudah kelihatan ya Sensei apabila Ya. tidak fit. Sensei, nanti kita akan bahas lagi Ya. di segmen selanjutnya kalau kita berbicara mengenai Ciapo ini, artinya sudah banyak sekali membantu sejumlah pasien yang sudah bolak-balik berobat ya Sensei, tidak Ya. menemukan khasiat obatnya. Tetapi dengan Ciapo ini tentunya melalui proses ini sudah berhasil disembuhkan. Nah, bagi Anda yang di petang hari ini mengalami berbagai macam gangguan penyakit, terutama penyakit yang tidak dapat disembuhkan, nanti di segmen selanjutnya bisa konsultasi langsung bersama Sensei di line telepon kami 0215741501 ataupun juga di 0215741435. Tetaplah bersama kami di Bilik Kita bersama Sensei Lim Suryadi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sensei Lim Suryadi. Kalau Anda menyaksikan tadi bahwa ternyata Ciapo ini telah membantu banyak sekali pasien yang sudah berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Tetapi dengan Ciapo Nutrisi Alami ini bisa membantu memproses, mempercepat kesembuhannya terutama di sisi stamina dan juga kesehatan bagi organ tubuhnya. Silakan saja di segmen ini Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kami di 0215741501 ataupun juga di 0215741435 atau pemirsa yang langsung konsultasi bersama Sensei setelah acara ini berlangsung juga bisa menyatat nomor telepon sudah tertera di layar kaca. Dan kalau informasi lebih jelas lagi bisa langsung klik ke website dari Ciapo di www.ciapo.com. Nanti bisa dilihat penyakit apa saja yang bisa diatasi, bahkan juga ada beberapa kegiatan dari Sensei Lim Suryadi ini sendiri. Sensei, tadi kita menarik mengenai penyakit tidak bisa disembuhkan. Sensei pernah bercerita kepada saya bahwa ada pasien yang bisa dikatakan terkena stroke, sudah tua, tidak bisa jalan, kemudian setelah mengkonsumsi Ciapo ini sudah bisa jalan ya, bahkan ke pasar gitu ya Sensei, kita lihat videonya waktu itu ya Sensei. Bisa diceritakan Sensei? Iya, itu pasien saya, dia sudah berobat kemana-mana, termasuk itu ke negara tetangga, ya. Itu di Pontianak kan sangat mudah dan sangat murah untuk berobat ke luar negeri, hanya naik bis gitu. Tapi, ini namanya penyakit itu, dia berobat dan berobat dengan obat-obat farmasi yang banyak kimianya, belum tentu bisa menyembuhkan penyakit, malah menambah penyakit. Ya, setelah yang mereka itu tidak berhasil cari saya, mereka langsung sangat merasakan bersyukur. Kenapa? Itu yang kakinya nggak bisa gerak, setelah minum udah bisa gerak lagi. Yang sarafnya itu kurang fleksibel, refleksnya kurang bagus, ya, menjadi kembali lebih lancar, ibaratnya seperti telepon. Kalau saraf kita tidak disuplai nutrisi dan oksigen melalui hemoglobin, ya, sel darah merah, seolah-olah seperti telepon zaman dahulu kala gitu, pakai kabel tembaga gitu. Iya. Sekarang kan pakai fiber optik kan, langsung gitu. Jadi tanpa harus ada penyambung kabel tadi ya Iya, Sensei ya? jadi tubuh kita juga sama. Semua itu saraf-saraf, semua pembuluh darah, semua organ-organ, sel-sel semua, itu semua terdiri sel-sel gitu. Semua butuh supply. Baik, Sensei. Nanti kita lanjutkan kembali. Sudah ada pemirsa yang bergabung bersama kita di petang hari ini. Halo, selamat petang. Bilik Kita bersama Sensei Lim Suryadi. Dengan siapa di mana? Iya, dengan Pak Joko, Pak. Pak Joko di mana, Pak Joko? Pak Joko di Kemayoran. Di Kemayoran. Silakan langsung bersama Sensei, Pak Joko. Iya, selamat malam, Sensei. Selamat malam juga Pak Joko. Iya. Iya, jadi begini, Pak. Ya. Kalau ini untuk menjaga stamina atau kesehatan, bisa, Pak ya? Iya, itu yang pertama itu Ciapo itu tidak untuk orang sakit saja. Itu yang harus digarisbawahi ya, Ya, Sensei ya? tapi Ciapo ini ibarat itu pupuk organik untuk pohon buah gitu. Jadi untuk menjaga kesuburan dan kesehatan ya, Iya. Sensei ya? Ada lagi Pak Joko? Oh, gitu. Bentuknya berupa apa? Atau berupa kapsul atau berupa apa gitu? Baik, ini kita langsung kasih lihat ke pemirsa ya, Iya. Sensei ya. Bentuknya ini nanti langsung di Pak Joko nanti Iya. bisa lihat ini di hadapan kita sudah ada, mungkin Sensei bisa langsung Ini saya diambil. boleh tunjukkan. Ini namanya jelly, gitu loh. Ya, ada berupa jelly, ada berupa pupuk, bubuk gitu.
Ya. Jadi ada dua jenis Ada ya, dua Sensei, ya? macam. Itu jelly itu karena ini tidak mengandung pengawet, tidak ada unsur kimia, jadi selalu harus ditaruh dalam kulkas. Terutama di freezer ya, Di Sensei, ya? freezer, kalau dalam jumlah agak banyak taruh di beku, kalau kurang banyak taruh di kulkas sayur gitu, yang temperaturnya sekitar 16 derajat Celcius. Gitu. Nah, kalau untuk menjaga stamina seperti Pak Joko ini sebaiknya berapa kali sehari Sensei dikonsumsi? Seperti Pak Joko gini karena dewasa, satu hari cukup dengan satu aja jelly gitu. Satu hari cukup dengan satu jelly nih, Pak Joko. Ya. Nanti ya karena udah minum, badannya udah agak segar, udah bagus, saya tidak mengatur lebih lanjut lagi dari dosisnya, takarannya. Jadi Pak Joko mengatur sendiri karena badan-badan Pak Joko, khasiat yang Pak Joko rasakan, kemudian dompetnya dompet Pak Joko. Jadi disesuaikan Jadi gitu ya? Pak Joko yang paling tahu gimana harus ya mengasupnya, jumlahnya berapa besar dan anggarannya berapa besar budgetnya gitu. Iya, baik. Itu saja Pak Joko. Terima kasih Iya. Pak Joko. Untuk harganya berapa ya Pak? Nanti bisa langsung telepon ke nomor telepon yang tertera di layar kaca ya, Sensei ya. Ya. Untuk harganya ya Pak Joko ya. Oke, siap. Oke. Baik, terima Oke. kasih Pak Terima Joko kasih, telah bergabung Sensei. bersama kami di Selamat kesempatan malam. kali ini. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Joko di Kemayoran, dan kita undang kembali ya Sensei untuk pemirsa bergabung bersama kita Ya. di kesempatan kali ini. Pemirsa ingin konsultasi langsung silakan bisa menghubungi line telepon 0215741501 atau juga di 0215741435, atau juga pengen konsultasi langsung juga bisa Sensei ya. Silakan. Setelah acara ini berlangsung ke nomor telepon kapan Sensei saja langsung gitu ya. Tidak hanya setelah acara ini, tapi kapan saja. Kapan Saya saja. selalu dengan senang hati menjawab dan memberikan penjelasan gitu. Yang paling penting harus diketahui Ya. tanpa asisten Sensei ya. Jadi langsung Ya. Sensei yang terima telepon gitu ya. Dan kalau bisa langsung berhubungan sama pasien, pasien menjadi sangat puas. Jadi bisa nerima. Sebelum minum Ciapo aja sudah akan merasakan karena ada perhatian, ada care gitu ya. Sembuhnya udah merasakan, alhamdulillah udah 20% sembuh katanya. Jadi proses kesembuhan tadi udah dapat dirasakan Iya. ya Sensei ya. Baik, silakan saja pemirsa untuk menghubungi line telepon kami. Sensei, kita sembari kita menunggu pemirsa telepon, mungkin Sensei bisa membuatkan saya Ciapo. Ini juga pemirsa juga lebih tahu juga nih bagaimana cara Iya. konsumsinya ya Sensei Iya, ya. oke. Silakan sembari Sensei nanti membuatkan saya Ciapo di petang hari ini, pemirsa Iya. juga bisa konsultasi langsung bersama kami di 0215741501 ataupun juga di 0215741435. Iya. Silakan Sensei, caranya gimana? Maaf ya, karena ini udah taruh di luar, di ini, suhu luar ya, temperatur Sis, ya? udara ruang itu sudah terlalu lama. Jadi agak bentuknya ya? berubah gitu. Seharusnya ini ditaruh di kulkas gitu. Saat keluarkan, jadi bentuknya manis gitu, nggak lengket ya. Jadi gampang dikeluarkan gitu ya. Tapi nggak apa, ini contoh masalah gitu ya. Ini Sensei, jadi ini bisa digunakan air hangat ataupun juga air yang dingin ya Sensei. Iya. Ini silakan Sensei. Ini Jadi, Sensei. pakai ini dulu. Jadi ini kalau sudah ini dilarutkan, kemudian diaduk-aduk, udah terus itu bisa dikonsumsi gitu. Ya. Oke Sensei, jadi artinya ini bisa langsung Ya. dicoba dan dirasakan ya Sensei ya. Dan silakan saja pemirsa di rumah sembari Sensei ini membuatkan untuk saya ya Sensei ya. Ya. Karena beberapa kali siaran bersama Sensei saya diberikan ini dan terasa sekali Sensei kita lebih fit dan lebih Ya. segar gitu ya. Ya, dari wajah ya Pak Reska kelihatan sudah ada perubahan, pori-pori udah mulai halus ya. Itu kan public figure kan perlu ya. Dan ini perlu hasil racikan dari sesuatu Sensei gitu ya. Aura yang bagus gitu loh. Jadi lebih kenceng ya, itu wajah lebih cerah gitu loh ya. Terutama di setiap wajah manusia selalu ada namanya noda-noda, flek-flek atau apa yang sangat mengganggu, terutama ultraviolet sekarang. Baik, Sensei, sembari saya mengaduk Ciapo dari Sensei Lim Suryadi, kita terima telepon lagi ya Sensei ya. Halo, selamat petang, dengan siapa di mana? Ibu Afrina di Tangerang. Ibu Afrina di Ibu Tangerang. Afrina, apa kabar Ya. Ibu Afrina? Baik, saya mau nanya sampai sama ini, Sensei, silakan. Ya, Sensei. gimana Bu? Sensei saya mau nanya, saya ini kan ada sakit di ibu jari, semua nggak bisa dilipat.
sekarang kan kita udah berobat ke saraf, ke bagian dalam, Ya. ke bagian dalam, ke fisioterapi. Nah, tapi belakang ini kan kaki saya timbulnya kan semua ini ada kaku dan kayak pasir gitu loh. Ya. Jadi kalau jalan agak jauh gitu juga nggak bisa. Terus kalau banyak berdiri, kaki ini kayak keganjel, rasanya kayak ada ganjel bata apa tebal. Gitu. Ya. Ibu, Dan itu, Ibu perlu Ya. bersabar. Itu kalau di TCM ya, TCM kan banyak bidangnya ya. Itu traditional Chinese medicine ya. Kemudian ada namanya akupuntur, kemudian ada namanya tuina ya. Banyak macam. Jadi Ibu penyembuhannya tidak ada unsur kimia sama sekali gitu. Tapi kalau dengan Ciapo bisa dibantu ya Sensei untuk Ya, kesembuhannya ya. Ciapo bisa membantu dengan memperlancar peredaran darah. Karena biasanya di mana bagian yang darahnya nggak bisa sampai, disitulah terjadi stagnan gitu, terjadi masalah gitu, ya. Terjadi umpamanya semutan, ya, kaku-kaku gitu ya. Seperti kram jari dan kram kaki gitu ya, ya. Sensei. Seperti nggak bisa dilipat gitu. ya. Ada lagi Ibu Jadi keluhannya? saya harus kalau seandainya minum Ciapo nih yang model apa ya? Kalau Mungkin dikasih lihat lagi ya Sensei bentuknya Iya. seperti apa, mungkin kamera juga bisa melihatkan ya. ya, kalau ini berupa jelly, kalau Ibu sering bepergian ada namanya bubuk gitu. Bubuk itu nggak usah taruh di kulkas, bisa cocok untuk bawa bepergian. Jadi ada bentuk jelly, Ya. ada bentuk serbuk ya Ya. Sensei ya. Tapi Ibu saya sarankan nanti bisa Ibu hubungi saya kembali karena di Sensei ini banyak bidangnya. Nanti bisa dicoba dengan berbagai cara gitu. Jadi selain Ciapo juga dibantu dengan teknik lain ya Akupuntur, Sensei ya. ya tusuk jarum dan tuinah. Kalau di TCM itu di Sensei itu ada satu yang sangat terkenal itu tuinah gitu. Jadi ada urat yang salah atau tulang yang tidak benar bisa dikembalikan ke posisi yang benar gitu. Namanya tuinah gitu. Baik, Ibu nanti Ya. sebaiknya nanti bisa konsultasi langsung bersama Sensei. Untuk layanan konsultasinya ada di layar kaca ya Sensei, bisa Ya. dicatat ya Sensei. Bisa menghubungi di 0811 569803. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bu. Baik, kita undang kembali pemirsa untuk bergabung bersama kita di petang hari ini di 0215741501 atau juga di 0215741435 bagi Anda yang mengalami berbagai macam penyakit ataupun penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan Ya. sehingga timbul putus asa gitu ya, Ya, Sensei ya. jangan sampai frustrasi. Harus selalu berusaha dengan sabar, dengan tekad, dengan ikhtiar, dengan tawakal gitu ya. Kita mohon. Itu obat yang paling canggih pun ya bisa menimbulkan efek sekian belasan tahun, 20 tahun. Seperti di Amerika namanya FDA kan meluluskan semua obat-obat bagus. Terakhir obat itu bisa ditarik dari pasaran gitu. Karena punya dampak samping gitu. Baik, jadi ini efek samping ini juga harus dipikirkan, Ya. Sensei. Jangan sampai kita mengobati satu penyakit bisa timbul penyakit yang lainnya. Ya. Nah, pemirsa juga bisa mengakses website dari Ciapo ini di www.ciapo.com atau bisa nanti konsultasi bersama Sensei Lim Suryadi kapan saja ya Sensei, Kapan tanpa saja. asisten. Jadi nanti langsung diangkat oleh Sensei Lim Suryadi di 0811 569803. Atau Kalau juga- belum langsung terjawab, jangan kecewa. Coba lagi, saya kalau pada saat yang sama mungkin ada yang lebih dari satu persatu antri gitu. Baik, karena juga Sensei banyak sekali juga yang telepon ya Sensei ingin konsultasi langsung. Baik, silakan saja bagi pemirsa di rumah, tema kita di petang hari ini kita berbicara mengenai Ciapo, yakni dengan tema kita adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Halo, selamat petang. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, silakan Bapak. Pak Soeharto, Pak. Ya, silakan Pak. Selamat petang, Pak Sensei. Selamat petang juga Pak Soeharto. Saya mau tanya, kalau saraf kejepit bisa disembuhin, Pak? Saraf kejepit Sensei. Saraf kejepit, itulah. Itu memang ini masih banyak itu kemungkinan-kemungkinan gitu. Jadi untuk langsung mengobati memang sampai sekarang belum ada yang namanya mengobati saraf terjepit gitu. Ya.
Oh iya, iya. Bapak harus mencoba dengan berbagai cara, ya. Memang ini nggak ada apa yang khusus gitu. Tapi kalau Ciapo ini apakah juga bisa memperlancar peredaran darah, Sinse, sehingga saraf yang kejepit ini juga bisa kembali sembuh, Sinse? Ya, itu salah satu cara dan mempunyai kemungkinan yang cukup besar gitu. Baik, sebaiknya Pak Suwarto harus mencoba dulu ya, Sinse Iya, ya. tapi sebelum coba, kita nggak tahu. Biasanya kalau udah coba, nanti mungkin kalau sarafnya tidak langsung sembuh yang kejepit, mungkin indikasi gejala-gejala lain ada yang sudah mulai membaik. Nanti Pak Soeharto akan merasa, oh ini belum sembuh, yang lain kok sudah mulai menyegarkan gitu. Jadi artinya ada beberapa banyak faktor juga menyebabkan saraf Ya. kejepit, Sinse. Jadi akan diobati terlebih dahulu Satu gitu penyakit, bukan ini yang diobati. Ya, itu badan kita yang menyusun namanya daftar prioritas. ya. Jadi akar penyakitnya yang dibasmi, Sinse. Mana yang lebih dulu, mana yang sedang, mana yang belakangan. Baik. Ya. Ada lagi Pak Suwarto? Cukup jelas Pak Soeharto? Sementara cukup, nanti akan saya coba. Baik, Pak Hasto, kalau memang pengen konsultasi lagi lebih jelas lagi, bisa menghubungi di line telepon 0811569803 ya. Sinse, Ya. kapan Iya. saja Sinse sangat welcome untuk menerima telepon ya. Ya. Terima kasih Pak Suwarto telah bergabung bersama kami di petang hari ini. Baik, Sinse, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita karena antusias pemirsa di rumah ingin konsultasi juga banyak sekali. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab di segmen selanjutnya. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sinse Lim Suryadi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sinse Lim Suryadi. Silakan saja Anda untuk mengakses website dari Ciapo di www.ciapo.com atau juga bisa menghubungi untuk konsultasi bersama Sinse Lim Suryadi di 0811 569803. Kami ulangi lagi 0811 569803 ataupun juga pemirsa bisa konsultasi di segmen ini juga di 0215741501 ataupun juga di 0215741435. Sinse, tadi ada menarik, Sinse mengibaratkan Ciapo ini ibaratnya pupuk organik kalau untuk tanaman buah. Sebenarnya apa Sinse filosofi dari pupuk organik ini sendiri? Ya, kita tahu ya, seperti pohon mangga. Kalau dipakai pupuk kimia terus, pohon mangga yang unggul pun nanti buahnya akan stagnan. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Pertama mungkin sangat dibanggakan, buahnya besar, wangi, harum. Setiap orang senang. Tapi terakhir, karena itu tanahnya selalu dikasih pupuk kimia, kan gampang. Iya. Ya, kemudian kasih pestisida kan gampang. Lama-lama tanahnya menjadi tandus. Ya, nutrisi tanah yang diserap akar ke atas pohon itu, daunnya sudah menguning, buahnya udah makin lama makin kecil gitu. Kenapa? Ya, karena itu pohon buah menyerap nutrisi dari akar gitu. Kalau manusia asup nutrisi lewat mulut gitu. Jadi asupan itu jangan sekali-sekali dan sering makan produk-produk pabrikan. Ya. Itu harus Ya. mulai dihentikan Sinse, kebiasaan Sinse. Ya, minimal tidak dihentikan, dikurangi Terlebih dahulu gitu semaksimal ya. mungkin. Terutama anak-anak sekarang sangat sedih. Saya sangat prihatin gitu. Rusak gitu. Dalamnya kandungannya apa? Wallahu alam gitu. Yang penting enak. Orang tua juga rata. Anak-anak suka apa? Dibeliin aja gitu. Jadi tanpa Dibeliin aja. memikirkan kandungannya apa Sinse ya. Iya, makanya sebaik mungkin orang tua peduli sama anak. Belilah yang alamiah, yang ciptaan Tuhan. Masak buat anak gitu. Ya, bekalkan buat anak. Bukan makanan yang tinggal di lahap yang gampang didapat. Baik, dan sekali lagi juga pemirsa juga harus mengetahui kalau Ciapo ini sudah melalui uji yang sangat steril juga Sinse ya. Bahkan ini halal, jadi bagi umat muslim juga bisa mengkonsumsi ini. Ya. Terutama kita semua untuk kembali fit dan menjaga stamina kita. Sinse, ada satu lagi pertanyaan saya pengen sekali, orang-orang ketika mengalami penyakit yang cukup berat, misalnya pasien kanker habis mengikuti kemoterapi, Ya. terlihat sekali wajah semakin sayu, kemudian Ya. juga rambut tidak kembali tumbuh dan sebagainya. Dan juga bahkan banyak-banyak penyakit lain juga bisa menyebabkan. Apakah ini juga bisa berkhasiat? Tapi kita terima telepon dulu ya Sinse ya. Baik, halo, selamat petang. Dengan siapa di mana? Halo, dengan Putri. Dengan Putri di mana Apa Putri? kabar Putri?
Pondok Betung. Ya, silakan. Saya mau nanya nih ya Pak, Ya, tiroid, kelenjar tiroid. ya. Kelenjar tiroid ya Bu ya? Iya, benar. Tiroid itu Iya, benar. salah satu dari autoimun, termasuk yang salah satu jenis dari autoimun, ya. Tiroid ada hipertiroid, ya, yang ada gejala dan tanpa gejala gitu, ya. Jadi kalau kita udah tiroid, ya, tiroid itu mengkontrol seluruh badan kita punya hormon apa, semua dikontrol oleh tiroid kita. Jadi kita kebiasaan buruk kita ya, itu kita nggak sengaja makan makanan yang itu tidak bermanfaat untuk kelenjar, untuk hormon, untuk apa semua. Jadi efeknya nanti membentuk sesuatu yang namanya autoimun. Ya, justru dengan autoimun ini semakin minum obat, jadi efek sampingnya makin banyak lagi. Dan salah satu yang paling contoh, yang paling menjelas, yaitu elastisitas dari organ tubuh kita. Ya, dan itu peredaran darah, supply itu nutrisi ke setiap organ kita itu harus lengkap. Tapi artinya dengan Ciapo ini juga bisa membantu juga ya Sinse untuk kelenjar tiroid tadi Sinse ya? Ya, Ciapo itu sangat membantu, yaitu mengembalikan elastisitas gitu. Jadi menyuplai darah yang segar ke sel-sel yang membutuhkan penyegaran. Karena bisa membentuk yang namanya autoimun, biasanya terjadi stagnan, terjadi itu pemborosan, terjadi pelemahan dari unsur sel itu sendiri gitu. Baik, artinya Ibu nanti bisa langsung juga merasakan dari Ciapo ini sendiri Sinse ya. Karena Ciapo tadi Sinse mengatakan juga bisa memberikan nutrisi setiap organ termasuk kelenjar-kelenjar ya Sinse ya, dan jaringan dalam tubuh kita sendiri. Nah, untuk Ibu sendiri nanti bisa langsung telepon ke Sinse Lim Suryadi di 0811569803 ataupun juga pemirsa yang lainnya yang belum sempat konsultasi di petang hari ini bisa langsung menghubungi Sinse kapan saja ya Sinse ya. Kapan saja. Tadi menyambung pembicaraan pertanyaan dari Pak Reska tentang yang pasien kanker yang habis kemoterapi. Habis kemoterapi, setiap manusia punya sel kanker. Ya, terdeteksi atau belum terdeteksi itu tergantung kecanggihan alat. Ya, pada umumnya sel kanker yang udah terdeteksi itu sudah jumlahnya udah sangat besar. Ya, dan itu terjadi makin meluas karena imun manusia makin menurun. Kalau imun kita kuat, imun kita bisa berhadapan, bisa mencegah atau membatasi ruang geraknya, ruang penyebarannya gitu. Baik, jadi artinya Ciapo ini sekali lagi pemirsa bisa dijadikan sebagai nutrisi alami, tidak hanya bagi orang sakit, tetapi orang yang sehat pun bisa mengkonsumsi. Tapi biasanya setelah kemoterapi, tidak hanya sel kanker yang terbunuh, tapi sel-sel tubuh manusia seperti sel saluran pencernaan, saluran pernafasan, sel pembuluh darah, semua kena efek sampingnya. Baik, sekali lagi pemirsa di rumah silakan saja untuk merasakan khasiat dari Ciapo ini sendiri ya Sinse ya. Terima kasih Sinse telah bergabung bersama kita di petang hari ini. Mudah-mudahan harinya Sinse ini bisa membawa kabar bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obat, artinya tidak berkhasiat bagi suatu kesehatan terutama Ciapo ini sendiri. Terima kasih Sinse. Dan terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kami di petang hari ini. Silakan saja bagi pemirsa di rumah yang mengalami berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sudah berobat kemana-mana tapi tak kunjung sembuh, mudah-mudahan dengan Ciapo ini bisa berkhasiat. Bisa menghubungi call center atau juga layanan konsultasi dari Sinse Lim Suryadi di 0811569803 atau juga bisa kunjungi websitenya di www.ciapo.com. Saya Reska Herlambang, selamat malam dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.